alihi wa ashabihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan saudaraku seiman kitab Mukhtasar Sahih Muslim ya. Bab zakatil fitr minat ta'ami wal aqid wal zabib. Bab zakat fitr dari makanan dan aqid. Aqid itu kayak susu yang dibekukan, iya, keju ya. Wazabib, zabib itu anggur yang dikeringkan, kismis kalau kita nyebutnya ya. Dan di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, itu makanan keseharian mereka, Pak. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhriju idh kana fina Rasulullah SAW zakat al-fitr an kulli saghirin wa kabirin hurrin aw mamlukin sa'an min ta'amin aw sa'an min aqid aw sa'an min sya'ir أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان قال حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, dahulu kami mengeluarkan di zaman Rasulullah SAW zakat fitr untuk setiap anak kecil maupun dewasa, merdeka maupun budak, yaitu satu sok dari to'am, makanan, au so'an min aqid, atau satu sok dari aqid. Aqid sudah kita sebutkan tadi, yaitu susu, yaitu biasanya susu unta, Pak, yang dibekukan. Awsa'an min syair, atau satu sok dari syair, gandum. Awsa'an min tamrin, atau satu sok dari kurma. Awsa'an min zabib, atau satu sok dari zabib, yaitu anggur yang dikeringkan. Falam nazal nukhrijuhu, dan kami senantiasa mengeluarkannya
hatta qadima alaina Muawiyah bin Abi Sufyan, hingga datanglah kepada kami Muawiyah bin Abi Sufyan, hajan atau mu'tamiran, dalam rangka haji atau umroh. Maka beliau pun berbicaralah di hadapan manusia di atas mimbar. Dan di antara yang beliau sampaikan kepada manusia, ia berkata, sesungguhnya aku melihat bahwa 2 mud dari Samra Asyam, ya, Samra Asyam itu maksudnya hintoh, gandum mereka, Pak. Ya. Aku melihat 2 mud dari Samra Asyam itu sama dengan 1 sok kurma. Maka orang-orang pun mengambil pendapat Muawiyah itu. Berkata Abu Sa'id, adapun aku senantiasa mengeluarkan 1 sok. Sebagaimana dahulu aku mengeluarkan selama-lamanya, selama masih aku hidup. Maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri, saudaraku seiman, menceritakan ya tentang yang beliau keluarkan dari makanan yang wajib dikeluarkan padanya zakat fitr. Nah, yang dipermasalahkan di sini yaitu tentang Samra Asyam ini, atau disebut dengan hintoh, atau juga dengan nama lainnya bur. Iya. Sehingga menjadi perselisihan para ulama, Pak. Apakah hintoh atau Samra Asyam ini dikeluarkan itu 1 sok atau setengah sok? Kalau kurma, demikian pula syair, ya, tepung. Syair itu gandum juga sebetulnya. Demikian pula akid, ya, zabib. Maka semua sepakat itu harus dikeluarkan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu ya sekitar 650 gram. Memang terjadi perselisihan para ulama tentang takarannya berapa. Tapi paling rendah itu sekitar 500 sekian gram. Dan paling tinggi itu 1000 gram sekian. Ya, Allahu a'lam. Ada yang mengatakan 750 gram. Memang perselisihan di kalangan para ulama tentang berapa 1 mud itu. 1 mud itu sebetulnya kalau secara bahasa itu segini, Pak. 2 kepalan tangan orang yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. 1 mud nih segini. Iya. Nah, menurut jumhur ulama, itu pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, ya, Hanabilah, bahwa untuk hintoh itu tetap 1 sok. Hintoh tetap apa? 1 sok. Sementara Hanafiyah berpendapat untuk hintoh, yaitu Samra Asyam itu, setengah sok. Tidak sampai 1 sok. Ya. Hujah jumhur yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi, Pak. Mereka berhujah ya dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Karena Abu Sa'id Al-Khudri berpendapat di situ bahwa yang pertama kali berfatwa bahwa hintoh itu setengah sok itu Muawiyah. Beliau berkata, aku berpendapat bahwa untuk Samra Asyam atau hintoh ini, ya, 2 mud saja cukup. Itu setengah sok. Karena setengah sok itu 4 mud. Berarti 1 sok itu 4 mud. Setengahnya berarti 2 mud. Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa untuk hintoh cukup 2 mud. Ya. Mereka berhujah dengan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, amaran Nabi SAW
bizakatil fitr so'an min tamrin aw so'an min sya'ir. Qala Abdullah faja'alan nas idlahu muddaini min hintoh. Nabi SAW dahulu memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr 1 sok kurma atau 1 sok dari syair. Berkata Abdullah, maka orang-orang pun menjadikan 2 mud dari hintoh itu sama dengan 1 sok yang lain. Lihat Ibnu Umar mengatakan orang-orang pun. Berarti siapa orang-orang di sini kalau bukan para sahabat, Pak? Iya. Hujah yang kedua, perbuatan Umar bin Khattab. Di mana kata Ibnu Umar bin Khattab menjadikan setengah sok itu, untuk hintoh itu cukup dikeluarkan setengah sok saja. Dalil yang ketiga itu hadis Asma bintu Abi Bakar. Kunna nu'addi zakat al-fitr ala adi Rasulullah SAW muddaini min qamah bil mud alladhi yataqtanuna fihi. Kami dahulu di zaman Rasulullah SAW mengeluarkan dari qamah itu hintoh tadi hanya 2 mud saja. Asma mengatakan kami dulu di zaman Rasulullah hanya mengeluarkan 2 mud saja dari hintoh. Dan ini nas yang sharih dari kata-kata Asma. Adapun hadis Abu Sa'id meniadakan, sedangkan Asma menetapkan. Sedangkan kaidah mengatakan yang menetapkan lebih dahulukan daripada apa? Yang meniadakan, saudaraku seiman. Makanya ini pendapat jumhur sahabat. Yang menyelisihi cuma 1 sahabat saja, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Sementara sahabat yang lainnya berpendapat bahwa untuk hintoh itu setengah mud saja. Makanya Syekhul Islam Taimiyah, demikian pula Syekh Albani rahimahullah, demikian pula Ibnu Qayyim yang merajihkan pendapat Abu Hanifah ini. Bahwa untuk hintoh itu cukup setengah sa'. Hadis ini akhirnya kita ambil faedah yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa zakat fitr itu harus berbentuk makanan, Pak. Nggak boleh berbentuk uang. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW ada uang. Apa itu? Dinar dan dirham. Dinar itu uang emas, dirham itu uang perak. Tapi Nabi SAW tidak pernah memerintahkan Rasulullah para sahabat untuk mengeluarkan zakat dari apa? Zakat fitr itu berupa emas dan perak, tidak. Ya. Kalaulah boleh dengan uang, tentu Nabi yang pertama kali memerintahkan. Masalahnya Pak, uang itu ada di zaman Nabi, masalahnya itu. Kalaulah uang itu di zaman Nabi nggak ada, mungkin saja kita katakan bisa saja dikeluarkan. Masalahnya di zaman Nabi ada uang untuk sebagai alat jual beli, itu dinar dan dirham. Tapi nggak ada perintah Nabi mengeluarkan zakat fitr dengan uang. Yang ada adalah perintah Nabi untuk mengeluarkan zakat fitr itu dengan apa? Makanan pokok, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya pendapat jumhur yang sahih, yang rajih, bahwa zakat fitr nggak boleh pakai uang. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan boleh. Alasannya Abu Hanifah bahwa zakat fitr itu limuasatil fuqara. Tujuannya untuk membantu fakir miskin. Terkadang fakir miskin nggak butuh makanan, dia butuhnya apa? Uang. Iya. Namun pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, pendapat jumhur. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bab al-amri bi ikhraji zakatil fitr qabla shalah. Bab perintah mengeluarkan zakat fitr sebelum sholat. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW amara bi ikhraji zakatil fitr an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr
ya, agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menuju sholat. Sholat apa itu, Pak? Sholat Idul Fitr. Ya. Di sini Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr itu sebelum orang keluar menuju apa? Sholat Id. Tapi dalam riwayat yang lain Ibnu Umar mengatakan, "Fakanu yu'tuna zakatil fitr biyaum aw yaumain qabla al-Id." Dahulu mereka, maksudnya para sahabat, mengeluarkan zakat fitr itu 1 atau 2 hari sebelum apa? Idul Fitr. Berarti dalam hal ini Ibnu Umar menceritakan kepada kita 2 waktu, Pak. Yang pertama tentang perbuatan yang ada di zaman Rasulullah, bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitr itu sehari atau 2 hari sebelum apa? Id. Maka ini waktu jawaz. Ini waktu bolehnya mengeluarkan apa? Zakat fitr. Ya. Artinya pembagiannya, Pak. Jadi waktu pembagiannya itu diberikan rukhsah sehari atau 2 hari sebelum apa? Id. Kalau waktu pengumpulannya seminggu sebelum Id pun nggak masalah. Ya. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah Abu Hurairah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat fitr yang kemudian didatangi oleh apa? Jin untuk mencuri makanan zakat fitr itu. 3 malam berturut-turut datang. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Adapun perintah Nabi untuk mengeluarkan zakat fitr sebelum sholat itu waktu yang paling utama, kata para ulama. Waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitr itu, Pak, di pagi hari, ya, Id, sebelum orang-orang keluar menuju apa? Sholat. Itu waktu yang paling utama, saudaraku seiman. Dan pembagian zakat fitr itu boleh sendiri-sendiri, boleh. Boleh juga kolektif dikumpulkan di masjid, panitia, seperti halnya terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab at-targhib fi shadaqah. Bab anjuran untuk bersedekah. Sedekah itu, Pak, dimutlakan untuk 2. Yang pertama yaitu infak dengan harta. Yang kedua yaitu infak untuk diri sendiri dengan kebaikan, amal kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, kata Rasulullah SAW, at-takbir sedekah. Ucapan takbir sedekah. Tahlil sedekah. Tahmid sedekah, tasbih sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Bahkan kita tersenyum sama saudara kita sedekah. Rasulullah menyebutkan itu sebagai sedekah. Berarti sedekah itu lebih umum maknanya dibandingkan dengan infak. Kalau infak biasanya dengan harta, tapi kalau sedekah bisa dengan perbuatan kebaikan. Ya, itu sedekah. Dari kata sedekah yang mempunyai makna jujur. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma yasurruni anna li uhudan dhahaban ta'ti alayya thalithah wa indi 100 dinar illa dinaran arsuduhu lidainin alayya. Nabi SAW bersabda, ma yasuruni, tidak menggembirakanku. Aku punya emas sebesar gunung Uhud. Lalu ya datang hari ketiga
dalam keadaan masih tersisa 1 dinar. Artinya Rasulullah SAW tidak mau, Pak. Ya, kalau misalnya punya duit, punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian lewat 3 hari, ternyata masih tersisa 1 dinar. Beliau ingin infakkan semuanya. Ya. Illa dinaron arsuduhu lidainin alayya. Kecuali dinar yang aku gunakan untuk bayar hutang. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini, ya akhi, ya, menunjukkan yaitu anjuran untuk bersedekah, Pak. Di mana Rasulullah SAW, ya, menyebutkan dalam hadis ini bahwa kalau beliau punya uang 1 dinar gitu ya, sebesar 1 gunung Uhud, beliau ingin sebelum 3 hari sudah habis disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada tambahan, ya. Setelah Rasulullah menyebutkan ini, kata Rasulullah SAW, Innal aktsarina humul aqallun. Sesungguhnya orang yang paling banyak hartanya, mereka itu sebetulnya yang paling sedikit. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha. Maksudnya yang paling sedikit artinya yang paling sedikit pahalanya, Pak. Kecuali orang yang menginfakkan hartanya ke kanannya, ke kirinya, ke depannya, ke belakangnya. Wa qalilum mahum. Namun sedikit sekali yang seperti ini, kata Rasulullah SAW. Ya, itu menunjukkan, Pak, bahwa orang yang banyak harta, kalau tidak disedekahkan, itu yang hartanya akan menjadi apa? Kebinasaan buat dia. Memberatkan nanti untuk hisabnya pada hari kiamat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhal Islam, yaitu perintah atau pentingnya untuk bayar hutang. Karena Rasulullah mengatakan, kalau aku punya dinar 1 gunung Uhud, aku tidak suka 3 hari berlalu masih tersisa 1 dinar. Kecuali dinar yang aku gunakan untuk bayar hutang. Itu menunjukkan, Pak, bayar hutang itu segera, Pak. Jangan ditunda-tunda, Mas. Ya, selama kita punya uang, ada kemampuan untuk segera bayar hutang, kita segera bayar hutang. Nah, masalahnya kalau kita udah meninggal dunia, ya, kasihan membebani ahli waris kita. Sudah begitu juga di kuburan kita repot, di hari kiamat juga kita repot. Kita akan membayar hutang-hutang kita dengan amal soleh kita. Makanya Rasulullah SAW pernah diminta untuk menyolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bertanya, Ataraka dainan? Ini dia punya hutang enggak? Kata mereka, iya ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Kata Rasulullah apa? Sallu antum, kalau begitu kalian saja yang menyolatkan, aku enggak mau. Sampai Rasulullah enggak mau menyolatkan dia, Pak. Gara-gara dia punya hutang 2 dinar. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, salli alayya dinaran. Hai Rasulullah, salatkan saja. 2 dinar itu aku yang akan bayarkan, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun kemudian menyolatkannya. Keesokan harinya Rasulullah bertemu dengan sahabat tersebut dan berkata,
Ma fa'ala dinaron. Gimana? Udah bayarin belum? 2 dinar itu. Kata dia, belum ya Rasulullah, lupa. Kemudian dia pun bayarkan 2 dinar tersebut. Lalu datang ke Rasulullah SAW bahwa 2 dinar itu sudah dibayar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-an hina barodat jildu. Sekarang kulitnya itu merasa dingin di kuburnya itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya masalah hutang itu jangan dimudah-mudahkan, Pak. Selama kita nggak butuh-butuh banget buat ngutang, jangan deh ngebiasain. Kadang kita gaya hidupnya itu loh, keinginannya pengen ini, pengen itu, pengen ini, akhirnya maksa-maksain buat ngutang ya. Wallah ini gaya hidup yang sangat tidak benar, saudaraku. Hadis berikutnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Faqalat imra'atun minhunna jazlah. Wa ma lana ya Rasulullah? Akthar ahli an-nar qala tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din aglab lidhi lubbin minkunna. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanu al-aql wa din? Qal amma nuqsanu al-aql fa shahadatu imra'ataini ta'dilu shahadata rajul. Fa hadha nuqsanu al-aql. Wa tamkuthu al-layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan. Fa hadha nuqsanu ad-din. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah beristighfar. Karena aku melihat kalian ini penduduk neraka yang paling banyak. Siapa itu? Wanita. Lalu ada seorang wanita cerdas, ya, berkata, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami wanita yang paling banyak masuk neraka? Kata Rasulullah, karena kalian banyak melaknat. Kalian kufur kepada suami. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, Pak, bentuk kufurnya seperti apa? Yaitu yakfurnal ihsan. Kufur kepada perbuatan ihsannya suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Ya, apabila suami sudah banyak berbuat baik sama istri, gara-gara 1 atau 2 kesalahan, si istri berkata, aku nggak pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Dilupakan banyak kebaikan hanya karena 1 apa? Kesalahan. Iya. Ini yang dimaksud dengan kufur kepada suami. Dan aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya, tapi bisa mengalahkan seorang laki-laki yang hebat dari kalian. Ya, artinya laki-laki yang hebat, Pak, terkadang di depan cewek itu ciut. Ya. Di depan orang singa, Pak. Depan istri kucing, meong. Ya. Rasulullah mengatakan begitu. Aku belum pernah melihat ada orang yang kurang akal dan agamanya, tapi ya bisa mengalahkan lelaki yang apa namanya, dzilub, artinya yang punya akal. Ya. Dia berkata, wahai Rasulullah, apa kekurangan akal dan agama itu? Adapun kekurangan akal, kata Rasulullah, bukankah persaksian 2 wanita itu sama dengan persaksian seorang laki-laki?
maka itu adalah kekurangan akal. Kekurangan akal di sini bukan artinya wanita tidak lebih cerdas dari laki-laki, bukan, Pak. Iya. Ada sebagian wanita yang lebih cerdas daripada laki-laki. Iya. Maka di sini Rasulullah menafsirkan maksud kekurangan akal di sini, persaksian wanita itu, ya, 2 wanita sama dengan 1 laki-laki. Dan wanita ketika haid tidak sholat, tidak pula puasa Ramadan. Dan ini kekurangan agama mereka. Iya. Nah, di sini akhi kita ambil faidah yang bisa kita petik. Faidah yang pertama, nah di sini menunjukkan bahwa banyak wanita, bahkan kebanyakan wanita masuk neraka. Akibat daripada apa, Pak? Ya, karena wanita itu tadi suka melaknat, suka kufur suami. Ya. Akalnya kurang, terlalu banyak bermain perasaan. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa pengikut Dajjal itu kebanyakan perempuan juga, Pak. Ya. Makanya nanti Dajjal bawa perempuannya cantik-cantik, Mas. Antum kalau nggak kuat-kuat iman, ya bisa kebawa itu. Mengerikan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sebagian ulama mengatakan wanita itu penduduk neraka paling banyak dan penduduk surga paling banyak. Loh kok bisa begitu? Iya, bukankah penduduk surga ya laki-laki diberikan paling minimal 2 bidadari? Iya. Bahkan ada seorang laki-laki diberikan oleh Allah 100 bidadari. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhal Islam. Anal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwa perbuatan kebaikan itu bisa menggugurkan perbuatan keburukan. Perbuatan kebaikan yang besar apa? Sedekah dan istighfar. Karena Rasulullah mengatakan kepada para wanita ini, wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan banyakkan istighfar. Karena aku melihat penduduk neraka yang paling banyak dari kalian, wahai para wanita. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa penduduk neraka paling banyak itu wanita, Rasulullah menyuruh para wanita memperbanyak 2 perkara. Yang pertama apa? Sedekah. Yang kedua apa? Istighfar. Ini menunjukkan bahwa dengan banyak sedekah dan istighfar itu menggugurkan dosa-dosa si wanita tersebut, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Makanya Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti apa? Seperti air memadamkan apa? Api. Ya. Syekh Abdul Salam Asywair mengambil faidah dari hadis ini, Pak. Wa sedekah memadamkan api. Nah, memadamkan dosa seperti air memadamkan apa? Api. Kata beliau, yang namanya dosa biasanya memiliki tabiat. Apa itu? Akan menimbulkan dosa lain. Dan dosa biasanya menimbulkan kesialan. Dan itu adalah percikan-percikan api. Maka sedekah itu bukan hanya, kata beliau, menggugurkan dosa, tapi juga memadamkan dosa. Sehingga ya kesialan akibat dosa pun akan padam.
Itu menunjukkan betapa kuatnya sodakoh ya akhal Islam untuk memadamkan apa? Dosa, saudaraku seiman. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di situ sodakoh itu memadamkan. Rasulullah tidak mengatakan sodakoh itu menghapus dosa, tapi memadamkan. Berarti konsekuensinya luar biasa. Iya. Dimana betul-betul padam itu dosa, sehingga akhirnya kesialan-kesialan yang ditimbulkan dosa pun juga akan hilang biiznillah. Subhanallah. Faedah selanjutnya saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Muraja'atul muta'allim lil alim. Seorang murid ya boleh bertanya kepada alim untuk lebih memahami ilmu. Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku melihat api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalian. Maka ada seorang wanita yang cerdas berkata, kenapa ya Rasulullah? Kenapa wanita yang paling banyak masuk neraka? Si wanita ini ingin paham sebabnya apa? Ya, kenapa wanita itu menjadi yang paling banyak penduduk api neraka? Subhanallah. Ini wanita yang cerdas, Pak. Makanya dari itulah, Pak, penting sekali ya, Pak. Ketika kita memahami suatu hadis, dalil, suatu hukum, untuk kita memahami ilat-ilatnya, Pak. Alasan-alasannya kenapa. Dengan cara mengetahui ilatnya, alasannya, kita akan memahami ya tentang sesuatu yang sama dengannya. Ketika Rasulullah mengabarkan wanita paling banyak masuk neraka, tapi Rasulullah tidak menyebutkan sebabnya kenapa. Maka wanita ini bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nah, di sini kita penting, akhi. Ya. Makanya para ulama selalu mengkaji setiap masalah hukum itu, Pak. Dibahas tentang sebab-sebabnya apa, syaratnya apa, penghalangnya apa, demikian pula ilat-ilatnya apa. Dibahas supaya kita betul-betul paham tentang masalah itu. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya ya akhal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa kufur itu ada dua macam. Ada kufur besar dan ada kufur kecil. Karena Rasulullah SAW memutlakkan wanita yang durhaka kepada suami itu kafir. Kan dalam riwayat Bukhari disebutkan begitu. Ya, yakfurna, mereka kafir. Lalu seorang wanita berkata, yakfurna billah, maksudnya kafir kepada Allah. Kata Rasulullah, yakfurnal ashir. Tidak, tapi maksudnya kafir kepada apa? Suami. Berarti itu menunjukkan bahwa ada kafir besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kafir kecil, nah ini yang tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Yang disebut oleh para ulama dengan istilah kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Iya. Sebagaimana Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas apa? Kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kufur. Artinya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah, di sini kita ambil faedah saudaraku seiman, bahwa di antara sifat yang tercela yang dimiliki oleh wanita adalah melupakan banyak kebaikan hanya karena sebuah kesalahan. Ya.
Suami sudah banyak berbuat baik sama istri. Gara-gara satu kesalahan, dilupakan semua kebaikan itu, Pak. Nah, yang seperti ini, Pak, kalau antum punya teman sifatnya kayak gini nih, repot, Pak. Ya. Antum sudah banyak berbuat baik sama teman, gara-gara satu kesalahan, antum langsung ditinggalin sama dia. Ya. Berarti teman antum nih punya sifat wanita ini, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Seorang laki-laki itu nggak berhak punya sifat seperti ini, akhi. Ya. Makanya di antara wasiat para salaf ketika mencari teman, di antaranya mereka mengatakan apa? Carilah teman yang selalu mengingat kebaikan kamu dan melupakan kesalahanmu. Kalau kita punya teman kayak gini, Pak, dia selalu mengingat kebaikan kita dan melupakan kesalahan kita, ini benar nih. Ini teman yang bagus biasanya, Pak. Kesalahan-kesalahan kita dimaafin, adalah nggak apa-apa. Orang kita kan juga manusia, sama-sama banyak berbuat salah. Ya. Tapi kalau kita punya teman, satu kesalahan aja dihitung sama dia, wah ini repot. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan tentang sifat istri yang masuk neraka yang kayak gini. Suami sudah banyak berbuat baik sama dia. Gara-gara satu kesalahan, dua kesalahan, langsung apa? Dia tinggalkan. Ini sebuah kesalahan, Pak, dalam menilai orang. Ya, kebaikan yang banyak dilupakan gara-gara satu kesalahan. Salah. Antum punya guru, udah banyak berbuat menyampaikan ilmu sama antum. Gara-gara satu kesalahan, antum tinggalkan guru itu. Ya, ana yakin antum gak bakalan punya guru kalau seperti itu. Karena antum berharap guru antum gak boleh salah. Di mana ada guru yang gak pernah salah. Iya. Rasulullah SAW saja pernah memukul seorang sahabat. Sehingga kemudian sahabat tersebut minta kisos. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini, jadi kita, Pak, akhlak yang baik itu adalah jangan melupakan kebaikan orang, lupakan kesalahan dia kepada kita, saudaraku seiman. Pada selanjutnya ya akhwal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena Rasulullah menyifati di sini wanita itu kurang akal dan agama. Kalau kurang agama menunjukkan kepada apa? Ya, menunjukkan berkurangnya iman karena ad-din, agama yang dimaksud di sini amal. Kalau amal berkurang, itu menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Karena amal termasuk daripada apa? Iman. Berarti sesuatu yang berkurang pasti menerima penambahan. Maka dari itu Ahlussunnah berdalil dengan hadis ini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ini keyakinan yang diselisih oleh dua kelompok, Pak. Yang pertama Murji'ah. Murji'ah meyakini bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Yang kedua Khawarij. Khawarij pun juga punya keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Tapi dalam aplikasinya mereka berbeda. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, ya. Kalau Khawarij mengatakan iman itu satu. Apabila hilang sebagian iman, hilang seluruh iman. Kafir pelakunya. Ya. Murji'ah mengatakan iman itu satu, tidak bertambah, tidak berkurang. Apabila ada sebagian, ada seluruhnya, sempurna. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa, Pak? Iman itu bercabang-cabang dan terbagi-bagi.
Ya. Apabila hilang sebagian, tidak mengharuskan hilang seluruhnya, tapi juga tidak menjadikan sempurna seluruhnya. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan bahwa persaksian wanita itu setengah persaksian laki-laki. Artinya wanita, dua wanita sama dengan satu apa? Laki-laki. Ya. Dikecualikan dalam permasalahan yang itu khusus untuk kewanitaan. Maka dicukupkan satu saksi wanita. Seperti masalah susuan. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada dua ya, laki-laki dan wanita menikah. Setelah selesai menikah, datanglah seorang wanita berkata, kalian berdua, dulu aku yang menyusui kalian. Ternyata istrinya saudari kandungnya. Akhirnya suaminya datang ke Rasulullah SAW. Ya, hai Rasulullah, aku sudah menikah dengan seorang wanita. Setelah menikah, ya Rasulullah, datang seorang wanita dan berkata bahwa aku dan istriku dia yang menyusui. Kata Rasulullah, kaifa qil wa qad qil? Ya gimana lagi? Di situ Rasulullah menerima persaksian seorang wanita dalam hal susuan. Makanya kata para ulama, untuk urusan kewanitaan cukup satu saksi wanita yang adil. Tapi untuk masalah yang berhubungan dengan harta, utang piutang, maka harus ya dua wanita ya atau dua laki-laki atau satu laki-laki dua wanita. Sebagaimana Allah sebutkan itu di dalam ayat yang berhubungan tentang hutang piutang. Sudah masuk. Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah